Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Mr. Novel. Today, I would like to explain about gerund and infinitive. And before, my name is Nahil Anggreni from class 1. And let me to explain the gerund and infinitive. Okay. What is a gerund? A gerund is a verb in its ing or present participle from that function as a noun that names an activity rather than a person or thing. Any action verb can be made into a gerund. Jadi bisa disimpulkan kalau gerund itu adalah kata kerja yang dibedakan. Oke, untuk penjelasan di sini, huruf verb yang berakhiran dengan huruf E, kemudian dihilangkan huruf E-nya dan diganti dengan ing. Seperti contoh, ride, berubah menjadi riding. Untuk verb yang berakhiran huruf IE, huruf IE-nya diganti dengan menggunakan huruf Y. Contoh seperti die, berubah menjadi dying. Nah, gerund merupakan bentuk verb berakhiran ing. Kalau dulu saya belajar waktu SD, gerund itu bisa dibilang seperti verb ing dikenalnya. Sedangkan infinitif adalah bentuk to plus base verb. Kalau dulu saya belajar, infinitif itu adalah to plus verb 1, verb 2. Nah, gerund dan infinitif ini mempunyai kesamaan, yaitu keduanya adalah bentuk verbal yang dalam sebuah kalimat bisa berfungsi sebagai kata benda. Nah, dengan begini, baik gerund maupun infinitif, keduanya bisa menempati berbagai posisi noun dalam kalimat. Misalnya saja seperti posisi subjek, objek, serta objek komplement. Nah, untuk contoh dari gerund. Nah, gerund ini bisa digunakan di awal kalimat, tapi dia sebagai subjek. Contoh, jogging is a hobby of mine. Jogging adalah hobi saya. Nah, jogging di sini kan verb ing ya, dan dia diletakkan sebagai awal kalimat sebagai subjeknya. Yang kedua, gerund can act as an object following the verb. Jadi, gerund bisa sebagai objek, tapi diikuti dengan verb. Contoh, Daniel quit smoking a year ago. Daniel kan sebagai subjek, kemudian dia quietnya ini sebagai verb, kemudian diikuti dengan smoking. Kemudian ketiga, gerund can serve as an object after preposition. Jadi, gerund bisa digunakan setelah preposisi. Contohnya, I look forward to helping you paint the house. Nah, sebuah kalimat bisa diikuti dengan gerund atau infinitif tanpa mengubah arti. For example, some people prefer getting up early in the morning. Dan kalimat kedua, some people prefer to get up early in the morning. Dua-duanya punya arti yang sama, cuman kalimat yang pertama dia pakai gerund, kalau kalimat yang kedua dia pakai infinitif. Tapi artinya sama-sama. Sama-sama mereka akan bangun pagi lebih awal di pagi hari. Itu yang kemudian sebuah kalimat bisa menggunakan gerund atau infinitif, tapi dia artinya berubah. Contohnya, he remembers stating the facts. Kalimat kedua, he remembered to send the facts. Kalimat yang pertama artinya dia ingat kalau dia tuh udah ngirim fax-nya. Nah, kalau yang kalimat kedua, kalau dia itu sudah mengirim fax-nya. He remembered the act of send the fax. Nah, untuk kalimat yang kedua, he remembered the fax and send it. Jadi dia udah ngirim. Untuk kemudian infinitif. Infinitif itu adalah bentuk verbal yang bisa berfungsi sebagai noun dalam kalimat. Pola dari infinitif adalah to plus base verb atau verb 1. Beberapa contoh infinitif misalnya to drink, to sing, travel, to study, to walk. Pokoknya to plus verb 1 itu adalah infinitif.
Oke, infinitif bisa digunakan sebagai, nah yang pertama ini adjective plus infinitif. Sebagai contoh, I'm interested to learn English. Interest kan adjective ya, saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Kalau kalimatnya I'm interested learning English agak kurang pas. Tapi emang adjektif emang bisanya dipadukan dengan infinitif. Yang kedua, noun plus infinitif. My mother asked me to buy some water. Nah, di sini kan ada as sebagai verb, me-nya sebagai noun. Nah, kemudian diikuti dengan infinitif to buy some water. Kemudian yang ketiga, verb plus infinitif. Nah, verbnya di sini banyak. Ada as, choose, decide, get. Sebagai contoh, I decide to go to Bali. Nah, beberapa kalimat diikuti dengan infinitif. Sebagai contoh, do you want to call your family now? First. Yang kedua, some verbs are directly followed by a noun or pronoun. And then by an infinitive. Nah, jadi kalau udah verb, ada noun atau pronoun, wajib diikuti dengan infinitif. For example, I convinced Catherine to become a vegetarian. Saya meyakinkan Catherine untuk menjadi vegetarian. For example 2, he advised me to sell all my shares of stock. Nah, number 3, some verbs can be followed by infinitive or gerund without causing change in a meaning. Nah, ini seperti yang tadi. Dia menggunakan keduanya. Bisa pakai infinitif atau bisa pakai gerund tanpa mengubah arti. Will you continue working after you give birth? Kalimat yang kedua, will you continue to work after you give birth? Nah, dua-duanya sama nanya. Apa kamu lanjut kerja setelah kamu melahirkan? Kemudian, some verb can be followed by an infinitive or a gerund, but with a change in meaning. Nah, ini yang mengubah makna dari kalimat tersebut. For example, he stopped drinking coffee. Artinya, dia berhenti meminum kopi. Berarti dia nggak bakal minum kopi lagi. Nah, kalimat kedua, he stopped to drink coffee. Jadi, dia menghentikan sebuah pekerjaannya, kemudian dia melanjutkan buat minum kopi. Nah, beberapa verb berikut ini diikuti oleh gerund dan infinitif tanpa menyebabkan perbedaan makna. Verb tersebut seperti like, love, had, begin, continue, prefer, start, or etc. Sebagai contoh, Mr. Eko likes watching movie. And then Mr. Eko likes to watch movie. Dua-duanya memiliki arti yang sama. Jadi yang satu likes watching, yang kedua to watch. Sama-sama menyukai film. Mr. Eko sama-sama suka film. Kemudian yang kedua, verb ini bisa diikuti gerund dan infinitif, tapi maknanya jadi berubah. Ada perbedaan. Yang pertama, diantaranya ada forget, remember, stop, or etc. For example, Mr. Isman stop smoking. Seperti contoh yang sebelumnya, Mr. Isman berhenti merokok. Jadi seakan-akan Mr. Isman tuh nggak akan merokok lagi. Nah, contoh yang kedua, kalimat yang kedua ini, Mr. Isman stop to smoke. Jadi, Mr. Isman berhenti melakukan sesuatu, kemudian dia merokok. Gitu. Okay, Mr. Novai, I think it's enough for my example about gerund and infinitive. Thank you for watching. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.